Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Oki selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi Universitas Cendana Badra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid dengan NIM 1833017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat server Ubuntu. Kemudian nantinya saya akan mengupload satu aplikasi saya yang telah saya buat. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi tersebut. Pada panduan kali ini nanti ada beberapa step. Jadi yang pertama yaitu mempersiapkan perangkat kita, di mana untuk saat ini saya akan menggunakan aplikasi VirtualBox. Kemudian nantinya saya akan membuat satu virtualisasi, kemudian mengisinya dengan operating system Ubuntu server tepatnya. Kemudian nanti setelah proses instalasi selesai, kita akan mengupload file aplikasi yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti kita akan menjalankan aplikasi tersebut. Oke, kita bisa lanjutkan untuk yang di tahap pertama. Kita buka aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita bikin satu virtualisasi ya di sini. Kita klik New. Nah, di sini kita bisa beri nama Ubuntu Server 2. Kemudian untuk ininya biarkan tetap aja. Kita bisa lanjutkan dengan klik Continue. Selanjutnya pada halaman ini yaitu pengaturan untuk memori. Kita bisa mengatur sesuai dengan rekomendasi dari si VirtualBox di sini yaitu 1024 megabytes. Namun di sini saya coba atur dengan 2 GB atau 2048. Untuk pengaturan ini sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan dari aplikasinya sih. Misal Ubuntu server itu kebutuhan aplikasinya berapa minimalnya. Kemudian untuk sistem operasi yang lain, misal CentOS ataupun Windows, itu berapa nanti bisa disesuaikan di sini. Kemudian kita bisa klik Continue. Pada tahap selanjutnya yaitu pada pengaturan hard disk. Hard disk di sini yaitu hard disk pada VirtualBox. Di sini kita bisa milih yang create a virtual hard disk now. Kemudian klik create. Setelah itu pilih tipe hard disknya. Di sini ada beberapa pilihan seperti VirtualBox Disk Image, kemudian Virtual Hard Drive, kemudian Virtual Machine Disk. Kita pilih yang VDI ya, VirtualBox Disk Image. Kemudian klik Continue. Setelah itu ini adalah storage pada physical hard disk-nya. Kita bisa pilih yang dynamically allocated atau yang fixed size. Pada kesempatan kali ini kita bisa pilih yang dynamically allocated. Oke, kita klik continue kalau memang sudah. Pada tampilan ini yaitu pada pengaturan sisi hard disk-nya. Kalau untuk ini kita pilih yang default aja, artinya udah dari pengaturan VirtualBox-nya. Dan di sini untuk ukuran dari hard disk-nya sih, kita bisa pilih 10 GB ataupun kita bisa pilih sampai 2 terabyte ya. Kalau di sini saya pilih yang 10 GB aja, berarti kita bisa lanjutkan dengan klik next. Oke. Saat ini virtualisasi yang udah kita buat udah berhasil. Selanjutnya kita bisa ke langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan instalasi Ubuntu-nya. Kita bisa klik start di sini. Pastikan untuk yang dipilih itu yang bagian yang tadi kita buat virtualisasinya ya. Misalkan kita tadi buat di Ubuntu Server 2. Jadi kita bisa klik ini dulu, habis itu kita klik start. Kemudian jangan lupa juga disiapkan untuk file ISO dari operating system-nya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa file ISO-nya.
seperti file ISO dari CentOS, kemudian Ubuntu Server, kemudian ada juga Ubuntu Desktop yang versi 18. Karena di sini kita akan mencoba untuk instalasi Ubuntu Server, jadi kita bisa pilih yang Ubuntu Server yang versi 16 ya. Kita klik choose, habis itu kita klik start. Selanjutnya ini akan berjalan proses instalasi Ubuntu Server. Pada tampilan yang pertama, kita dilanjutkan untuk memilih dari bahasa. Kita pilih English, kita pilih dari keyboard ya, kita pilih English, kemudian tekan Enter untuk lanjut. Kemudian di sini ada beberapa pilihannya, kayak install Ubuntu Server, terus install Ubuntu Server with the HWE kernel, dan lain-lain. Kita pilih yang paling atas saja. Kita pilih yang install Ubuntu Server. Kita tunggu sampai proses instalasinya berjalan. Oke. Selanjutnya ini yaitu ini kita close dulu biar keterangannya kita baca semua. Kita pilih dari bahasanya, kita pilih bahasa Inggris saja. Oke, klik English. Terus ini kita pilih negara. Kalau di sini nggak ada Indonesia, berarti kita pilih yang other. Terus pilih yang Asia, terus pilih Indonesia. Setelah itu, ini untuk loket settingnya, kita pilih yang itu aja ya, United States. Oke. Terus ini untuk detect keyboardnya, kita bisa lanjutkan dengan klik No. Oke, ini untuk pemilihan country origin for the keyboard sih. Kita bisa pilih yang English saja untuk lebih mudahnya. Ini juga kita bisa pilih yang English. Selanjutnya proses instalasi akan berlanjut. Kita tunggu sampai muncul halaman baru lagi untuk interaksinya. Oke, kita tunggu sampai halaman interaksi selanjutnya. Oke, pada bagian interaksi selanjutnya yaitu muncul untuk konfigurasi dari hostname server. Di sini kita bisa kasih nama sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini kita kasih nama untuk yang mempermudah ya, kita bisa kasih nama Jana Batra saja, Jana Batra. Oke, setelah kita udah yakin dengan nama hostname-nya, kita bisa pindah ke halaman selanjutnya dengan klik continue. Pilih continue, terus pilih continue-nya melalui tekan tombol tab di keyboard, kemudian setelah sudah berpindah ke tombol continue, kita tekan enter di keyboard. Selanjutnya ini untuk setting atau full name. Jadi ini dari full name new user, kita bisa kasih nama. Ini untuk nama user ya. Jadi di sini kita kasih nama Jana Batra, terus NIM saya 18330017. Setelah itu tekan tab keyboard, tombol tab di keyboard, kemudian tekan tombol enter untuk continue. Ini untuk username. Untuk username-nya juga sama, kita bisa kasih Jana Batra _ 18330017. Setelah itu tekan tab di keyboard, kemudian
tekan enter. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk pemilihan password. Kita bisa untuk pemilihan password sendiri pada dasarnya kita bisa dengan campuran ya antara huruf, angka, besar, kecil itu bisa untuk lebih meningkatkan keamanan dari password kita. Cuma di sini karena ini servernya bersifat lokal, jadi saya kasih password yang mudah untuk diingat. Di sini saya kasih passwordnya Jana Batra saja. Oke, diklik dulu di sini. Oke, untuk meyakinkan apakah password kita udah sesuai dengan keinginan kita, kita bisa tampilkan yaitu dengan show password in clear. Oke, di sini sudah sesuai. Tinggal tekan tab di keyboard, kemudian tekan enter. Ini kita masukkan password lagi, Jana Batra. Oke. Selanjutnya untuk meyakinkan lagi kita bisa tekan, terus tekan tab untuk continue, kita tekan enter juga. Selanjutnya ini untuk pilihan untuk mengenkripsi directory home. Di sini kita bisa pilih yes untuk kalau kita ingin directory home kita terenkripsi atau no kalau memang kita nggak ingin directory home kita terenkripsi. Ini lebih ke keamanan sih. Kita bisa, kalau di sini saya pilih yang no aja. Oke, tunggu sampai proses selanjutnya Oke, untuk selanjutnya kita bisa ke langkah selanjutnya yaitu untuk kita kecilkan dulu gambarnya. Pada bagian ini kita bisa pemilihan time zone, bisa klik yes. Oke, setelah itu kita bisa pilih yang guided use entire disk and setup LVM, klik atau tekan enter, pilih, tekan enter lagi, kemudian tekan yes. Ini pemilihan volume disk tadi, tekan tab, terus continue, terus yes lagi, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, selanjutnya yaitu pada pengaturan HTTP proxy information. Kita bisa kosongkan terlebih dahulu, nanti bisa di setting selanjutnya. Kita langsung klik continue, kita bisa tekan tab menu, keyboard, kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Tunggu sampai proses konfigurasinya sudah selesai, tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk pemilihan kaitan sama update, automatic update ya. Di sini ada beberapa pilihan sih, ada
no automatic update, install security update, ataupun manage system with landscape. Kita pilih yang no automatic update aja. Kita tekan enter untuk memilih. Ini diklik dulu di sini, terus tekan enter, tunggu dulu sampai proses selesai. Kemudian selanjutnya yaitu pada software selection. Jadi kita bisa langsung memilih software-software apa aja sih nanti yang keinstall setelah proses instalasi Ubuntu ini selesai. Artinya ini lebih ke software tambahan sih. Di sini karena kebutuhan kita untuk server atau web server ya, jadi kita bisa pilih yang pertama manual, kemudian LAN dan server, kemudian OpenSSL server. Oke, setelah itu kita bisa klik continue. Oke. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian selanjutnya yaitu pada pengaturan password MySQL, yaitu user root ya. Kita bisa isikan password sesuai keinginan kita. Di sini, kalau saya sih biar lebih mudah di sini, saya ketikkan password yang sama, yaitu Jana Badra. Seperti yang tadi, untuk meyakinkan apakah passwordnya sudah terketik dengan benar, kita bisa pilih yang show password in clear. Oke, di sana udah benar, tinggal lanjut ke continue. Oke. Ini kita ketikkan lagi password yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Jana Badra. Oke. Untuk meyakinkan lagi, kita bisa show. Bisa lanjutkan dengan klik atau tekan pilih continue ya. Oke, next. Selanjutnya tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke, di tahap selanjutnya yaitu pada instalasi grup bootloader pada hard disk. Kita pilih yang yes. Kita klik di sini, kita klik yes. Kita pilih yes. Oke, tunggu sampai proses selesai. Nah, di tahap ini yaitu proses finishing dari instalasi Ubuntu server yang kita lakukan tadi. Kita tunggu sampai proses selesai. Nanti secara otomatis server akan melakukan reboot atau restart. Setelah itu nanti otomatis proses instalasi kita akan selesai. Oke, ini informasi pemberitahuan kalau instalasi telah komplit. Kita bisa klik continue. Oke. Tunggu sampai proses reboot dari server kita berhasil. Oke, di sini ada pilihan dari Ubuntu. Ini proses reboot akan berjalan. Oke, di sini yaitu ada tampilan untuk login. Ya, teman-teman kalau masih ingat, tadi itu kita memasukkan password dan memasukkan username ya. Di sini kita bisa masukkan dulu username-nya. Tadi saya di sini memasukkan Jana Badra underscore 18330017 untuk username-nya. Kita klik enter. Kita tekan enter, oke, password. Oke. Passwordnya tadi belum diisi ya. Sebentar. Jana Badra underscore 18330017 enter. Masukkan passwordnya JANABADRA. Dan oke, dari tampilan ini artinya server kita yang udah kita instalasi tadi itu udah selesai dan udah siap, dan kita udah berhasil login ke server yang udah kita install, Ubuntu server yang kita udah install. Selanjutnya kita bisa cek, tadi kita juga melakukan instalasi aplikasi tambahan ya, seperti LAN. Kita bisa cek untuk servis salah satu yaitu Apache. Caranya yaitu kita ketikkan komen yaitu service spasi nama servisnya yaitu Apache 2 terus status, untuk mengecek statusnya apakah udah running atau belum.
Kalau di sini ada tulisan active running, artinya instalasi Apache-nya itu udah berhasil. Artinya seharusnya nanti kalau udah diakses dari browser itu udah bisa. Kita bisa akhiri dulu, yaitu dengan Ctrl C, kemudian kita cek dulu untuk jaringan kita if config dengan menjalankan command if config di sini. Kita bisa tekan enter. Oke, di sini kita udah tahu jaringan-jaringan kita. Selanjutnya, biar agar ketika kita melakukan pengecekan apakah server kita udah berjalan untuk Apache-nya atau belum, kita bisa melakukan setting network. Di sini kita bisa power off dulu untuk sistem operasi yang sudah kita install, bisa melalui klik close ini, kemudian pilih yang bagian power the machine, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita akan melakukan setting dari network ya. Pertama kita klik pastiin yang terpilih yaitu server yang baru aja sudah kita install. Kemudian tekan setting agar masuk ke tombol pengaturan. Kemudian pilih yang network. Di sini saya memilih untuk adapternya dari yang semula NAT. Ini saya ganti ke bridge adapter. Ininya udah sesuai yang di sini. Kemudian saya klik OK. Di sini selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk akses dari server yang sudah kita buat. Tapi sebelumnya kita coba jalankan dulu untuk servernya, klik start. Tunggu sampai proses startingnya berhasil, sampai muncul halaman login seperti yang tadi sudah dilakukan. Ini di close saja. Oke. Oke, di sini kita bisa login pakai username yang sudah kita setting tadi. Jana Batra _ 18 kita buka masing 17. Tekan enter, passwordnya masukkan, tekan enter juga. Selanjutnya kita akan melihat detail dari IP dari server kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menjalankan command yaitu if config. Kemudian tekan enter, nanti di sini kita akan mendapatkan IP baru kita. Kalau teman-teman mau lihat, ini IP baru kita yaitu 192.168.8.104. Gimana caranya kita bisa mengecek apakah server kita udah aktif, kemudian web server kita juga udah aktif. Kita bisa akses dari browser, yaitu kita pilih di sini. Oke, kita bisa masukkan IP-nya tadi berapa? Satu 104. Jika pada browser teman-teman tampil seperti ini, artinya server kita itu sudah berjalan dengan baik, kemudian aplikasi dari web servernya, yaitu Apache 2, itu juga sudah berjalan dengan baik juga. Selanjutnya, pada sesi kali ini kita akan mengupload file dari aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa buka terminal terlebih dahulu. Oke, di sini. Nanti kita akan melakukan transfer dari server lokal kita ini ke server VirtualBox yang udah kita install Ubuntu tadi. Caranya gimana? Kita bisa pakai perintah SGP. Jadi SGP kemudian ini
option perintahnya, kemudian directory dari filenya. Setelah itu dari username, Jana Badra ini username kita yang sudah kita buat, kemudian alamat dari server, kemudian letak directory yang kita tuju. Dalam kali ini, saya akan melakukan SDP ke server saya. Pertama, saya sudah menyimpan aplikasi saya, itu ada di directory user, kemudian Hafid, kemudian dokumen, terus surat 2, kemudian surat. Nah, di dalam surat ini nanti juga ada suratnya juga. Tapi di sini saya akan mengupload semua folder yang ada di surat 2. Kemudian setelah itu username-nya yaitu Jana Badra 1833, IP-nya jangan lupa, IP-nya itu 104. Kemudian tujuannya nanti itu diuploadnya di directory apa. Di sini saya akan menguploadnya ke directory /home/Jana Badra 1833.017. Oke. Kalau kita sudah meyakinkan setiap dari komen kita itu sudah benar, kita bisa tekan enter untuk menjalankan perintah ini. Nanti akan muncul permintaan password. Kita disuruh masukkan password server kita. Ya, seperti ini. Kita bisa isikan. Oke, setelah kita sudah mengisikan password kita, tinggal tekan enter. Oke, nanti di sini akan ada informasi beberapa file apa aja yang sudah dimasukkan ke server kita. Kalau teman-teman ingin cepat untuk akses servernya, nanti bisa lewat sini, yaitu pakai komen SSH. Kemudian usernya yaitu Jana Badra _ 1833.017 at IP servernya 192 terus 1.8.104. Setelah itu tekan enter untuk melanjutkan. Masukkan passwordnya. Oke, ini artinya kita sudah berhasil masuk ke server kita melalui SSH. Setelah itu kita bisa cek apakah file-file yang sudah kita transfer tadi itu beneran udah masuk atau belum. Kita bisa lihat dulu posisi sekarang kita itu ada di mana. Kita bisa melihatnya dengan jalankan perintah pwd. Kemudian tekan enter. Oke, sekarang kita ada di sini. Seingat kita tadi, kita melakukan transfer filenya itu lokasi tujuannya yaitu /home/Jana Badra. Artinya seharusnya file-file itu ada di sini. Kita coba cek ya. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan komen ll atau bisa juga menggunakan ls. Di sini saya akan menggunakan komen ll ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa file yang ada, file dan folder yang ada di directory /home/Jana Badra. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi kita mengupload directory dari surat ya. Nah, di sini directory itu udah ada. Artinya proses upload kita atau proses selanjutnya sudah berhasil. Kita bisa masuk ke directory ini dengan cara jalankan perintah cd. Kemudian kita bisa ketikkan direktorinya apa. Misal surat 2 ya, surat 2, terus kemudian kita bisa tekan enter. Setelah itu, kita bisa melihat lagi apakah di dalamnya itu ada file-filenya, yaitu dengan cara jalankan komen ll seperti sebelumnya, kayak seperti ini. Oke. Kita melihat di sini ada beberapa file yang ada. Kemudian jangan lupa beberapa file ini agar bisa tampil ke halaman browser ini, kita bisa memindahkan file-file ini ke directory yang memang memuat dari file-file ini. Di mana sih direktorinya? Kita bisa membaca dari manual yang di sini. Oke, dari sini kita bisa tahu untuk direktori dari websitenya itu ada di direktori var www. Artinya nanti file-file yang udah kita upload ini, file-file yang udah kita upload di sini di halaman surat ini, nanti kita bisa pindahkan ke /var. Kita bisa coba ya langsung, yaitu untuk memindahkan file itu bisa pakai perintah mv.
ini mv, kemudian ini saya minimize dulu biar nggak mengganggu. Nama foldernya di sini apa? Surat mau dipindahin kemana? Ini yaitu tujuannya. Tadi kan tujuannya ada di var, kemudian www.html. Setelah kita udah yakin, kita bisa tekan enter. Oke, karena ini permisinya yaitu sudo, jadi kita bisa login sebagai user dulu ya, pakai sudo. Yaitu sudo s2, masukkan passwordnya. Oke, ketika kita udah berhasil, kita bisa jalankan lagi perintah mv surat, kemudian var www terus html. Setelah itu kita tekan enter. Oke. Nah, di sini proses pemindahan folder atau file-filenya sudah berhasil dilakukan. Untuk membuktikannya, kita bisa akses ke directory var www.html. Kita bisa jalankan dulu untuk akses ke sana pakai cd/var www.html. Enter. Setelah itu kita bisa pastiin dengan cara ll seperti tadi, jalankan perintah ll. Kita lihat, oke, kita di sini udah ada folder surat di sini. Artinya proses pemindahan dari folder direktori Janabadra _18330017 ke direktori var www.html itu udah berhasil. Selanjutnya kita bisa coba tes dulu dari sini. Tes dulu apakah memang benar surat ini bisa tampil di halaman browser. Kita bisa lanjutkan dengan IP-nya, kemudian slash surat. Nah, di sini artinya proses pemindahan folder atau upload file itu sudah berhasil dilakukan. Tinggal langkah selanjutnya. Pada aplikasi ini, seperti mungkin yang teman-teman pernah tahu, yaitu ada sistem database-nya juga. Di sini tadi saya belum melakukan upload atau konfigurasi di database-nya. Gimana sih caranya biar aplikasi ini, database-nya itu juga bisa berjalan? Kita perlu melakukan dump database. Kemudian setelah itu nanti kita perlu konfigurasi file database di file PHP-nya. Jadi untuk saat ini saya akan menunjukkan caranya untuk dump MySQL-nya terlebih dahulu dengan cara kita buka terminal. Kita masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu ya, dengan cara kita jalankan perintah MySQL spasi u, user MySQL-nya yaitu root main p. Nah, ini password MySQL-nya. Saat instalasi tadi, mungkin teman-teman masukkan password SQL-nya, yaitu tinggal dimasukkan aja. Ya, nah, oke, kita udah berhasil masuk ke halaman MySQL, yaitu dengan adanya informasi welcome to MySQL Monitor seperti ini. Kita bisa lihat selanjutnya yaitu untuk database-nya. Di sini aplikasi kita kan nanti perlu database, artinya kita perlu membuat satu database terlebih dahulu. Kita buat dengan jalankan perintah create, terus database, nama database-nya, misal surat. Oke, kita jalankan. Informasi query oke, artinya kita sudah berhasil membuat satu database surat. Untuk mengeceknya apakah database kita itu benar-benar terbuat atau belum, kita bisa jalankan perintah show databases. Show databases. Oke, di sini udah ya, udah ada database surat. Selanjutnya kita akan melakukan dumping database ini yaitu proses import database dari yang sebelumnya kita simpan di lokal, kemudian diupload ke server, sekarang dimasukkan ke sistem database-nya ini. Gimana caranya? Kita coba exit dulu dari aplikasi database, yaitu jalankan perintah exit.
Oke, di sini kita udah sampai di direktori dari for www.html. Kemudian kita kembali ke direktori awal ya, di sini yaitu ke direktori cd/home, terus Jana Batra 1833 kemudian surat 2, kita tekan enter, kita cek apakah database file SQL kita udah ada dengan jalankan perintah ll seperti tadi. Oke, di sini kita udah menemukan satu file database kita di sini. Selanjutnya kita akan import database ini ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya yaitu kita bisa jalankan perintah mysql, kemudian main u, root, usernya, terus main p, kemudian nama database-nya surat, kemudian kasih tanda seperti ini, surat.sql. Setelah itu kita bisa jalankan atau tekan enter. Kita masukkan password kita yaitu jurnal. Oke, kita tunggu. Artinya proses import database sudah bisa atau sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah benar untuk database ini sudah terupload atau terimport atau belum. Kita bisa jalankan MySQL lagi, yaitu pakai ini MySQL main u root spasi main p, tekan enter, masukkan passwordnya. Oke, di sini kita bisa pilih database kita dengan cara jalankan perintah use, nama database-nya apa? Surat. Oke, ketika kita udah berhasil masuk, kita bisa lihat dari tabel-tabelnya. Harusnya ketika kita buat sebelumnya, harusnya ini kan kosong. Karena pembuatan baru itu otomatis datanya belum ada. Cuman kita kan udah mengimport. Jadi harusnya datanya udah masuk. Kita bisa cek dengan cara jalankan perintah select bintang from select bintang from surat. Oke, kita lihat. Nah, artinya data di sini udah ada satu. Oke, selanjutnya ketika kita udah mastiin data-datanya itu udah ada, kita bisa mastiin lagi sih dengan cara tabel-tabelnya udah ada belum. Gimana caranya untuk memastikannya? Kita bisa jalankan perintah show tables. Oke, di sini ada beberapa tabel. Oke, nanti teman-teman bisa cek kalau memang ada salah satu tabel yang kurang, artinya proses import database-nya itu belum berhasil sempurna. Nanti bisa diproses import ulang. Tapi di sini saya melihat untuk database-nya atau untuk tabelnya ini sudah lengkap. Artinya proses import database sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi dari database-nya. Kita exit dulu konfigurasi database di file PHP maksudnya. Kita exit dulu. Oke, setelah itu kita ingat-ingat lagi aplikasi kita yang sudah kita buat untuk konfigurasi database-nya itu di mana sih? Kita bisa cari di halaman cd/var www.html terus surat, karena tadi saya menguploadnya di surat ya. Kita bisa enter, terus kita bisa jalankan perintah ll untuk melihat list dari file ataupun foldernya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat sih atau mengingat-ingat kira-kira untuk konfigurasi database-nya di mana. Kalau dalam hal ini saya menyimpannya itu atau mengkonfigurasinya itu di koneksi.php. Selanjutnya berarti saya tinggal edit aja file PHP ini dengan cara pakai vi, kemudian koneksi PHP, tekan enter. Nah, di sini saya akan melakukan mengganti settingan di sini disesuaikan dengan server. Tadi untuk username-nya, kalau untuk hostname-nya ini bisa tetap pakai localhost, username-nya bisa pakai root,
passwordnya kita yang terisi. Tadi saya pakai password Jama. Untuk database-nya tetap karena namanya persis seperti yang saya buat tadi. Ketika kita udah memastikan semua settingannya udah benar, kita bisa menyimpan ini. Caranya gimana? Tinggal tekan keyboard escape, kemudian tekan keyboard titik 2, kemudian W key, kemudian tekan enter. Oke. Artinya file hasil perubahan saya tadi itu sudah disimpan. Selanjutnya kita akan memastikan lagi apakah memang benar untuk database-nya itu sudah connect atau belum. Caranya saya akan login ke sini. Kalau memang udah berhasil, nanti artinya saya udah database-nya itu udah bisa terkoneksi dengan baik. Saya akan masukkan username saya yaitu Hafid, passwordnya admin. Oke, saya klik enter. Oke, di sini teman-teman juga sudah bisa melihat saya sudah berhasil masuk ke halaman dashboard aplikasi saya. Artinya di sini proses untuk menginstal server, kemudian konfigurasi, kemudian juga mengupload file aplikasi, kemudian konfigurasi database-nya itu sudah berhasil. Dan dari sini artinya aplikasi teman-teman itu sudah terinstall dengan baik di server. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.